Sistem replikasi tingkat dewa, bab 81 sampai dengan 85. Bab 81 marah. Setelah beberapa saat, keadaan di lapangan menjadi tenang. Namun, situasi Lin Xuan telah berubah drastis. Ia bukan lagi pusat perhatian dan kekaguman semua orang, melainkan sasaran kritik semua orang. Di antara kerumunan itu, Chen Yuze juga menggelengkan kepalanya dan menghela napas dalam hati. Lin Xuan masih terlalu muda dan impulsif, dia benar-benar berani menantang para elit sekte dalam. Para elit sekte dalam setidaknya berada di alam kondensasi. Namun, tidak semua orang yang mencapai alam kondensasi dapat menjadi murid inti elit. Setiap anggota elit sekte dalam adalah anggota yang luar biasa di antara para murid sekte dalam. Setelah berhasil menembus alam kondensasi, seseorang masih perlu menjalani ujian bakat tempur sebelum mencapai level yang dibutuhkan. Di antara semua murid inti, para elit inti memiliki status yang sangat tinggi. Belum pernah ada kasus di mana seorang murid batin biasa berhasil menantang murid batin elit. Bahkan 20 lebih murid sejati saat ini pun seperti ini. Itulah mengapa ucapan Lin Xuan memicu kemarahan publik. Chen Yuze hanya bisa menghela napas dalam hati, mengamati dari jauh dan berdoa agar tidak ada elit sekte dalam yang terprovokasi. Tidak ada cara lain. Dia hanyalah seorang murid inti biasa, dan seorang murid baru yang baru beberapa hari berada di sekte inti. Di dalam sekte internal, status dan kekuatan hanyalah hal yang dangkal. Di samping arena, Diaken itu juga terkejut, senyumnya membeku di wajahnya. Setelah sadar kembali, dia pun menjadi serius, menatap Lin Xuan, dan berkata, "Lin Xuan, ini adalah aturan yang belum pernah ditetapkan sebelumnya. Apakah kamu yakin memang seperti ini dan kamu tidak ingin mengubahnya?" Tentu, Lin Xuan tersenyum tenang dan menjawab. Perubahan sikap para murid di lapangan memang melampaui dugaannya. Status elit sekte dalam ini di dalam sekte tersebut kemungkinan bahkan lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Tapi lalu kenapa? Dia sama sekali tidak peduli. Dia percaya diri dengan kemampuannya. Selain itu, jika dia mengalahkan seorang elit sekte dalam, dia akan mendapatkan lebih banyak poin energi. Baiklah, melihat Lin Xuan bersikeras, pelayan itu tidak berkata apa-apa lagi dan langsung mencatat informasi tersebut. Meskipun aturannya tampak tidak masuk akal, rasa antisipasi juga muncul. Betapa spektakulernya pemandangan jika Lin Xuan, seorang murid baru, mampu mengalahkan seorang elit sekte dalam. Meskipun hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, hal itu bukan sesuatu yang sepenuhnya mustahil bagi Lin Xuan. Karena dia tahu bahwa Lin Xuan telah mencetak beberapa rekor sejak tiba di sekte tersebut. Satu lagi tidak akan menjadi masalah. Melihat hal ini, para murid inti di lapangan menjadi semakin meremehkan, menghina, dan sinis. Di arena, Lin Xuan tidak menganggapnya serius, mengamati seluruh ruangan, dan berkata dengan lantang. "Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Mungkin banyak di antara kalian yang tidak menyukai saya, kan? Kalau begitu, ayo bertarung. Jangan bilang kalian para murid senior yang sudah bertahun-tahun berada di sekte dalam takut padaku, seorang murid baru yang baru berada di sekte kurang dari 40 hari. Jika memang demikian, Anda bisa mengemasi barang-barang Anda dan pulang. Jika kau bahkan tidak memiliki keberanian dan semangat bertarung sebesar ini, untuk apa kau berlatih seni bela diri, untuk apa kau menempuh jalan kultivasi?" Lin Xuan hampir saja berteriak saat mengucapkan kalimat terakhir. Memang, Lin Xuan sengaja memprovokasi para murid inti tersebut. Tujuannya adalah untuk membuat para murid inti ini bergegas keluar dan melawannya, sehingga dia bisa mendapatkan batu spiritual dan poin kontribusi. Bagaimanapun, mengingat bakat yang telah ia tunjukkan, seharusnya ia sudah menarik perhatian para petinggi sekte tersebut. Selama dia tidak melakukan tindakan pemberontakan atau pengkhianatan, para petinggi sekte akan menutup mata dan melindunginya. Melakukan hal-hal ini tidak masalah sama sekali, dan Anda bahkan bisa mendapatkan poin energi tambahan di sepanjang jalan. Seperti yang diperkirakan, ucapan Lin Xuan menimbulkan kehebohan di arena. Astaga, sombong sekali. Siapapun yang tidak tahu lebih baik akan mengira dia adalah murid sejati. Seorang murid baru berani meremehkan kami, para murid lama. Jika kita tidak memberinya pelajaran, aku tidak akan kembali hari ini. Itu keterlaluan. Lalu kenapa kalau dia sangat berbakat? Dengan kesombongan seperti itu, dia tidak akan pernah mencapai apapun. Ya, mereka sama sekali tidak memiliki kerendahan hati.
Petik 2. Petik 2. Semua murid tersipu, berteriak marah, dan menatap Lin Xuan dengan mata lebar. Di antara kerumunan, Chen Yuze juga dengan hati-hati menundukkan kepalanya, takut diperhatikan orang lain. Dia juga murid baru seperti Lin Xuan dan akan terpengaruh. Dia menduga niat Lin Xuan, tetapi dia tidak sepenuhnya mengerti mengapa Lin Xuan menggunakan metode yang begitu brutal. Hal ini telah menyinggung perasaan semua murid inti. Apakah dia tidak takut akan pembalasan? Apakah kamu benar-benar begitu percaya diri dengan kemampuanmu? Atau mungkin, kekuatannya telah menjadi begitu besar sehingga dia bisa melawan apapun? Seketika itu juga, Chen Yuze menggelengkan kepalanya, menyangkal spekulasi tersebut. Lin Xuan adalah seorang jenius dengan bakat yang sangat tinggi, tetapi dia belum cukup lama berlatih untuk menghadapi begitu banyak murid inti. Melihat hal itu, petugas yang duduk di belakang meja di papan peringkat arena juga tersenyum kecut. Sebagai seorang pelayan yang telah menyaksikan banyak perubahan di dunia, dia segera mengetahui niat Lin Xuan. Namun, pendekatan Lin Xuan terlalu langsung, bukan? Selanjutnya, kita kemungkinan akan menghadapi serangan balasan dari banyak murid inti. Hal itu bahkan mungkin menarik minat para elit dari sekte internal. Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan nasib Lin Xuan. Tentu saja, ini hanya lelucon. Sekalipun seorang elit dari sekte dalam datang, paling-paling mereka hanya akan melukai Lin Xuan secara serius. Jika ada yang berani membahayakan nyawa Lin Xuan atau merusak potensi dan fondasinya, dia pasti akan turun tangan untuk menyelamatkannya. Selain itu, mengingat bakat yang ditunjukkan Lin Xuan, dia sudah termasuk yang terbaik di seluruh sekte. Hal itu sudah lama menjadi perhatian para petinggi sekte tersebut. Mungkin ada seseorang di level yang lebih tinggi yang diam-diam mengawasi. Para jenius papan atas seperti itu, begitu mereka dewasa, dapat memperkuat sekte secara signifikan. Tidak mungkin membiarkan hal seperti ini terjadi. Dia bahkan tidak perlu mengangkat jari, jika Lin Xuan benar-benar dalam bahaya, seorang ahli tingkat tinggi di alam pembukaan roh, atau bahkan lebih tinggi, kemungkinan akan turun tangan untuk menyelamatkannya. Lagi pula, di mata para petinggi, seorang elit sekte dalam masih belum sebaik Lin Xuan. Meskipun Lin Xuan hanya berada di alam transformasi Qi, tingkat kultivasinya tidak tinggi. Dengan bakatmu, tidak akan sulit bagimu untuk menjadi murid sejati di masa depan. Sebagian besar murid inti bahkan kesulitan untuk masuk ke dalam daftar yang kuat, apalagi menjadi murid sejati. Tingkat kepentingan relatif dari masing-masing faktor tersebut langsung terlihat jelas. Saat itu, dia hanya bergumam sendiri dalam diam. Di arena, Lin Xuan menatap titik-titik energi di panel atribut kekosongan di depannya, yang meningkat dengan kecepatan yang lebih cepat, dan senyum tenang muncul di wajahnya. Itu sebenarnya cukup bagus. Kita seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak poin energi. Nanti, selain itu, banyak orang akan secara sukarela menyumbangkan poin kontribusi dan batu spiritual. Seperti yang Lin Xuan duga, tidak lama kemudian, seorang murid tingkat 7 dari alam transformasi Qi menyerbu arena dengan penuh amarah. Nak, ku dengar kau punya bakat. Tapi kamu hanyalah murid baru. Murid baru harus dengan patuh menundukkan kepala dan bersikap baik. Kesombongan seperti itu tidak akan berakhir dengan baik. Izinkan saya mengajari Anda hari ini. Begitu murid inti ini melangkah ke arena, dia mulai memberi ceramah tanpa henti kepada Lin Xuan. Lin Xuan juga terdiam dan menatap wasit di sampingnya. Duel dimulai. Melihat hal itu, wasit segera membuat pengumuman. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, pergi dari sini. Seketika itu juga, Lin Xuan bergerak. Dia langsung berjalan mendekat dan melayangkan pukulan. Bahkan dengan serangan yang tampaknya sederhana sekalipun, murid tingkat 7 alam transformasi Qi tidak mampu menahannya, dan terlempar jauh hingga jatuh dari arena. Bab 82 Konspirasi. Nak, kau kalah. Bang, Lin Xuan, kau murid baru, jangan terlalu sombong. Bang, Setelah itu, 5 atau 6 murid inti, yang tidak dapat menahan amarah mereka, naik ke arena untuk menantang murid baru tersebut. Di antara mereka, semuanya berada pada tahap akhir alam transformasi Qi, mulai dari tingkat ke-7 hingga ke-9. Namun, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, hanya ada satu hasil yang pasti ketika menghadapi Lin Xuan. Saat itulah Lin Xuan meninjunya hingga jatuh dari panggung, dan langsung mengalahkannya. Baik lawan menghindar maupun menyerang,
mereka tidak mampu menahan pukulan Lin Xuan yang tampaknya tidak terampil dan sederhana. Pukulan ini bahkan sepertinya tidak melibatkan teknik bela diri apapun. Bangunan itu tidak memiliki kehadiran yang mengesankan, seolah-olah kekuatannya pun lemah dan rapuh. Namun, hanya dengan satu pukulan ini saja, 5 atau 6 kultivator tingkat akhir alam transformasi Qi tidak mampu menahannya. Ini tampak sangat aneh. Keheningan kembali menyelimuti lapangan. Semua orang menatap Lin Xuan di arena, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterzen Jing'an dan ketidakpercayaan. Meskipun tidak jelas jenis seni bela diri apa yang digunakan Lin Xuan, fakta bahwa dia langsung membunuh 6 kultivator alam transformasi Qi tingkat lanjut, salah satunya berada di tingkat ke-9 alam transformasi Qi, tidak dapat disangkal. Jika kejadian pertama dapat dikaitkan dengan kebetulan, maka fakta bahwa 6 orang langsung dikalahkan oleh Lin Xuan secara beruntun tidak memberi ruang untuk penjelasan. Hanya ada satu alasan, kekuatan Lin Xuan telah jauh melampaui tingkat akhir alam transformasi Qi. Saat itu, Lin Xuan baru menjadi mahasiswa selama sedikit lebih dari sebulan. Saat itu, dia baru berada di tahap awal alam pencerahan. Terlihat jelas betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Semua orang sangat terkejut, meskipun membuat frustrasi. Mereka harus mengakui bahwa Lin Xuan, murid baru itu, memang berhak memandang rendah mereka, para murid yang lebih senior. Mengesampingkan hal-hal lain, hasil saat ini sudah cukup untuk membuktikannya. Mereka tak lagi berani mengejek atau meremehkan Lin Xuan. Di tengah keramaian, Chen Yuze juga merasakan gelombang emosi. Lin Xuan, kau benar-benar melampaui ekspektasiku lagi. Ia sekali lagi sangat tersentuh oleh Lin Xuan. Di arena, namun, Lin Xuan tidak terlalu memikirkannya, matanya memperlihatkan senyum tenang. Dia melirik panel atribut Void di depannya dan mengangguk sedikit. Kali ini, aku mendapatkan banyak poin energi lagi. Selain itu, ada taruhan sebesar 10.000 poin kontribusi. Setelah kembali, saya akan dapat bercocok tanam untuk beberapa waktu lagi. Sayang sekali jumlahnya masih terlalu sedikit. Semakin tinggi tingkat kemampuan seseorang dalam seni bela diri, semakin sulit untuk meningkatkannya. Jika Anda menukarkan seluruh 10.000 poin kontribusi, Anda hanya akan mendapatkan sedikit lebih dari 1.000 batu roh inferior. Itu tidak cukup baginya untuk menembus beberapa level. Tidak, saya perlu mendapatkan keuntungan lain. Seketika itu juga, tatapan Lin Xuan menyapu seluruh ruangan. Kemanapun dia pergi, hampir semua orang akan menundukkan kepala dan membuang muka, tidak berani menatap matanya. Namun, ada juga beberapa di puncak alam transformasi Qi yang tetap tidak rendah hati maupun sombong, tatapan mereka bertemu secara langsung. Lin Xuan menunggu beberapa saat lagi, tetapi tak seorang pun dari mereka menunjukkan niat untuk mendekat dan menantangnya. Lin Xuan berpikir sejenak, dan melihat bahwa semua orang itu matanya berbinar dan berdiri diam, dia segera mengerti. Karena situasinya saat ini, dia sekarang berada dalam situasi yang canggung. Artinya, dia tampil terlalu baik, bahkan para kultivator alam transformasi Qi tingkat puncak ini pun tidak yakin bisa mengalahkannya. Dan dia hanyalah seorang murid baru. Jika orang-orang ini masuk ke ring, wajar jika mereka menang, tetapi jika mereka kalah, mereka akan sangat kehilangan muka. Ini jelas merupakan upaya yang merugikan, dan orang-orang ini tidak cukup bodoh untuk melakukannya. Adapun kata-kata sebelumnya, itu menunjukkan penghinaan terhadap seluruh kelompok murid inti lama. Namun jika menyangkut individu, begitu mereka bisa menarik napas, mereka bisa berpura-pura tidak mendengarnya dan semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, dia berbicara tentang sebuah kelompok, bukan individu. Seseorang dapat bersembunyi di dalam kelompok dan tetap tidak terluka. Aku tidak pernah menyangka ini, aku tidak pernah menyangka ini. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Dia berhasil menciptakan situasi ini. Namun, bukan berarti tidak bisa rusak. Lin Xuan kemudian berkata dengan lantang, "Sepertinya kalian para murid inti senior hanyalah senior, tapi sebenarnya kalian tidak terlalu berguna. Bahkan murid baru sepertiku pun tak mampu menekan mereka. Mengapa sekte ini gagal membimbing generasi ini?" Kali ini, kata-kata itu diucapkan dengan lebih lugas dan jelas. Setelah mendengar itu, semua murid dipenuhi amarah, tinju mereka terkepal dan gigi mereka bergemeletuk. Namun, Lin Xuan tidak puas dan melanjutkan, Apa aku salah? Kamu masih tidak setuju? Kalau begitu, cobalah. Aku menunggumu di sini. Jika kau memang mampu, naiklah ke ring dan lawan aku.
beri aku pelajaran, dan bungkam aku. Provokasi itu bahkan lebih kentara. Hal ini juga sangat membuat marah para murid senior. Namun tak seorang pun maju ke depan, mereka hanya berdiri di sana, tampak seperti sedang menggertakkan gigi. Belum lagi masuk ke dalam ring. Karena keenam murid yang telah mencapai tahap akhir alam transformasi Ki telah memberi contoh berdarah bagi mereka. Tak satu pun dari mereka yang mampu menandingi Lin Xuan. Melangkah ke dalam ring hanya akan berujung pada kekalahan dan bahkan rasa malu yang lebih besar. Kita perlu menambah bahan bakar ke api. Melihat ini, Lin Xuan berpikir dalam hati. Seketika itu juga, dia berbicara lagi dengan suara lantang. Apakah kamu tidak punya nyali? Kau bahkan tak berani melawanku, seorang murid baru. Shen Anran, Zhou Ze, Chen Huawen, kalian adalah para pembudidaya alam transformasi Ki Puncak, tidakkah kalian berani? Kamu benar-benar tidak berguna, mengapa tidak pulang saja dan bertani? Kali ini, dia mengatakannya sambil tertawa dingin, provokasinya bahkan lebih besar. Di lapangan, Shen Anran, Zhou Ze, dan beberapa kultivator alam transformasi Ki Puncak lainnya tampak sangat muram setelah mendengar ini. Di luar dugaan, Lin Xuan begitu kejam sehingga dia langsung menargetkan beberapa dari mereka. Rencana mereka untuk berbaur dengan kerumunan dan tetap tidak menyadari apapun, seperti seorang murid batin biasa, digagalkan. Sekarang, mereka tidak bisa bersembunyi meskipun mereka mau. Sekalipun kamu tidak mau pergi, kamu tetap harus pergi. Benar saja, begitu Lin Xuan selesai berbicara, semua murid di lapangan mengalihkan perhatian mereka kepada mereka. Kakak Shen, kami mengandalkanmu. Kakak Zhou, ayo kita naik dan redakan kesombongan orang ini. Kakak Chen, kami para murid senior sudah lama tidak dipermalukan seperti ini. Kau harus menyelamatkan kami. Jika tidak, bagaimana kami akan menghadapi murid-murid baru di masa depan? Petik 2. Para murid di sekelilingnya semuanya berusaha membujuknya. Dengan berbagai alasan, mereka ingin membawa Shen Anran, Zhou Ze, dan yang lainnya ke atas panggung. Kata-kata Lin Xuan yang menghina membuat mereka marah. Namun karena mereka kekurangan kekuatan, mereka hanya bisa menanggungnya dengan frustrasi. Sekarang setelah Lin Xuan menyebutkan Shen Anran, Zhou Ze, dan individu-individu menjanjikan lainnya, mereka tentu akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mempromosikan orang-orang ini. Kemenangan akan memungkinkan kita untuk melampiaskan kemarahan mereka. Mereka tidak kehilangan apapun meskipun mereka kalah. Karena bukan mereka yang akan bertarung di ring, tentu saja mereka senang melakukannya. Dan begitulah, adegan ini terjadi. Brengsek, Shen Anran, Zhou Ze, dan yang lainnya menatap Lin Xuan, amarah mereka meluap. Mereka tidak menyangka akan terseret ke dalam kekacauan ini oleh Lin Xuan. Meskipun ini jelas merupakan provokasi, ini adalah langkah yang terencana. Siapapun yang memiliki mata dapat melihatnya sekilas. Namun mereka tidak bisa menghindarinya, mereka harus menerimanya dan masuk ke dalam ring. Jika tidak, orang berikutnya yang menjadi sasaran semua murid inti bukanlah Lin Xuan, melainkan mereka. Karena mereka tidak bisa berurusan dengan Lin Xuan, tetapi mereka sangat pandai mengkritiknya tanpa beban. Inilah kehebatan langkah Lin Xuan. Bab 83 Pertempuran. Di arena perjudian, Shen Anran, Zhou Ze, dan yang lainnya di puncak alam transformasi Ki dikelilingi oleh banyak murid inti yang mencoba membujuk mereka. Sebaliknya, Lin Xuan, yang seharusnya menjadi tokoh utama di atas panggung, diabaikan oleh semua orang. Hal ini menciptakan pemandangan yang aneh. Di dekat situ, beberapa diaken menyaksikan pemandangan ini, bibir mereka berkedut tak percaya. Tindakan Lin Xuan mengacaukan keadaan, mengalihkan fokus dari situasi semula. Langkah Lin Xuan sungguh mengesankan. Meskipun merupakan skema terbuka, namun juga mudah untuk dirancang. Namun di antara mereka yang benar-benar berani melakukannya, mereka hanya pernah melihat Lin Xuan melakukannya. Sepertinya Lin Xuan sangat percaya diri dengan kemampuannya. Kontes taruhan ini akan menjadi lebih menarik lagi. Para diaken saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi dengan harapan. Beberapa saat kemudian, Shen Anran, Zhou Ze, dan kultivator alam transformasi Ki Puncak lainnya sangat terganggu oleh obrolan di sekitar mereka, dan mereka tidak dapat bergerak di sini, jika tidak, akan lebih merepotkan. Akhirnya, Shen Anran tak tahan lagi dan berkata dengan tegas, "Aku akan melakukannya." Setelah dia selesai berbicara,
ruangan menjadi hening. Semua murid inti di sekelilingnya memandang Shen Anran dengan penuh harapan. Ekspresi Shen Anran dingin, tetapi matanya menunjukkan ketidakberdayaan. Meskipun Lin Xuan telah menunjukkan kekuatan yang besar, dia tidak sepenuhnya yakin akan menang. Terlebih lagi, Lin Xuan tetap tenang dan terkendali sepanjang waktu, siapa yang tahu berapa banyak yang dia sembunyikan. Namun pada titik ini, tidak ada pilihan lain selain pergi. Seketika itu juga, Shen Anran menghela napas dalam hati dan berjalan mendekat di bawah pengawasan. Semua orang yang hadir. Tak lama kemudian, ia tiba di arena dan berdiri berhadapan dengan Lin Xuan. Suasana di arena menjadi hening, semua mata tertuju pada ring, menantikan duel yang akan datang. Di samping mereka, wasit melirik kedua pria itu lalu mengumumkan. Duel dimulai. Setelah berbicara, dia melangkah ke samping, matanya juga menunjukkan antisipasi. Ini adalah pertarungan antara para ahli tingkat puncak alam transformasi Qi. Ini adalah pemandangan langka di arena perjudian ini. Jangan sampai ketinggalan. Di seberangnya, Shen Anran menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Lin Xuan, aku sangat mengagumi bakat dan kekuatanmu. Tetapi kamu tidak seharusnya meremehkan kami, para murid lama, hanya karena kamu adalah murid baru. Lagi pula, tidak semua orang memiliki bakat seperti Anda. Hari ini, saya mewakili murid-murid senior saya dalam pertempuran melawan Anda. Terlepas dari menang atau kalah, saya berharap masalah ini dapat diselesaikan. Mari kita tidak membahas ini lebih lama lagi, ini lebih baik untuk semua orang. Bisa, Lin Xuan mengangguk sedikit. Dia memprovokasi para murid senior ini untuk mendapatkan putaran taruhan dan poin energi terakhir. Karena tujuan telah tercapai, tidak perlu lagi melanjutkan dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Bagus, aku tidak akan menahan diri dalam pertempuran ini. Izinkan saya menyaksikan kekuatan jenius terbaik sekte ini. Mata Shen Anran berkilat. Sekarang masalahnya sudah teratasi, mari kita berikan yang terbaik dalam pertandingan ini. Dia juga sangat ingin mengetahui seberapa kuat sebenarnya Lin Xuan, yang telah menciptakan keajaiban sejak memasuki sekte tersebut. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan sebuah pedang berbentuk bulan sabit muncul di tangannya. Lin Xuan menjawab dan juga mengeluarkan pedang. Ini juga disalin olehnya. Banyak orang lebih memilih membawa pedang dan saber berharga mereka bersama mereka daripada menyimpannya di cincin penyimpanan, sehingga mereka dapat berlatih ilmu pedang dan teknik saber serta memahami konsep artistiknya. Hal ini kebetulan menguntungkan dirinya. Tidak perlu lagi membeli artefak magis. Anda dapat dengan mudah memperoleh barang-barang dengan kualitas apapun. Melihat hal itu, semua orang di lapangan terkejut, dan antisipasi mereka semakin meningkat. Dalam pertandingan sebelumnya, Lin Xuan telah mengalahkan mereka semua dengan tinju dan kakinya. Namun kali ini, dia mengeluarkan artefak magis. Yang satu ini pasti akan lebih seru lagi. Selain itu, beredar rumor bahwa Lin Xuan menunjukkan konsep artistik yang matang selama kompetisi sekte luar. Aku penasaran apakah aku bisa melihatnya kali ini. Para murid berpikir dalam hati. Di antara para murid biasa dari sekte dalam, beberapa telah memahami dasar-dasar konsep tersebut, tetapi belum ada yang sepenuhnya menyadari maknanya. Mereka bahkan belum pernah menyaksikan keindahan sebuah konsepsi artistik yang sempurna. Tentu saja, saya dipenuhi dengan antisipasi. Di arena, Lin Xuan, ayo bertarung. Shen Anran berteriak dan menebas dengan pedang kesayangannya. Bulan merah memecah emas, memanggil, seberkas cahaya merah menyala, berubah menjadi bilah cahaya berbentuk bulan sabit merah yang menyerang Lin Xuan. Ia naik bersama angin. Dalam sekejap, benda itu berubah menjadi raksasa setinggi 10 meter, menerjang ke bawah seolah-olah merobek kehampaan. Ketajamannya terungkap sepenuhnya, dan kekuatannya tak tertandingi. Banyak murid inti di sekitar merasa cahaya itu terlalu terang untuk dilihat secara langsung. Jantungku bergetar hebat. Apakah ini kekuatan dari alam transformasi Qi puncak? Ini jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan alam transformasi Qi tingkat lanjut. Semua orang gemetar dalam hati mereka dan menatap Lin Xuan lagi. Bagaimana dia akan menanggapi serangan? Seperti itu, di arena, Lin Xuan tetap tenang dan terkendali, mengayunkan pedangnya ke depan saat pedang bulan merah itu turun. Badai, Lin Xuan mengucapkan dua kata. Seketika itu juga, angin puting beliung yang dahsyat berputar di sekitar pedang, mengurangi kekuatan cahaya pedang bulan merah yang datang hingga lebih dari setengahnya. Kemudian,
Pedang itu menghantam tepi mata pisau bulan merah tua. Lalu, tarik kembali pernyataan itu. Cahaya pedang bulan merah tua yang semula mengancam tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya, seolah-olah telah terpaku di udara oleh kekuatan yang tak terlihat. Klik, klik. Segera setelah itu, serangkaian suara tajam terdengar. Cahaya pedang bulan merah tua itu hancur seketika, lenyap menjadi energi spiritual langit dan bumi. Hal itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Semua orang di lapangan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dari mereka yang hadir, selain beberapa murid yang juga berada di puncak alam transformasi Qi, tidak ada yang yakin mereka mampu menahan serangan ini. Namun Lin Xuan dengan mudah menghancurkannya. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih besar daripada yang sebelumnya ditunjukkan. Sepertinya Lin Xuan masih menyembunyikan banyak hal. Di arena, melihat hal itu, hati Shen Anran menjadi sedih. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini, serangan itu masih mengandung sekitar 60% dari kekuatannya. Sekalipun kultivator tingkat transformasi Qi puncak lainnya bertemu dengannya, mengalahkannya bukanlah hal yang mudah. Namun, melawan Lin Xuan, itu sama sekali tidak efektif. Lin Xuan menerimanya dengan santai. Murid baru ini, Lin Xuan, bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Hasil dari pertempuran ini mengkhawatirkan. Shen Anran tak kuasa menahan diri untuk menghela napas lagi. Pada saat itu, suara Lin Xuan terdengar. Serangan-serangan yang bersifat menyelidik seperti itu sudah tidak diperlukan lagi, itu tidak ada gunanya. Berikan yang terbaik. Jika hanya ini kekuatan yang kau miliki, maka kau bisa menyerah, kekalahan tak terhindarkan. Lin Xuan berkata dengan tenang. Bagus, Lin Xuan, tangkap ini. Shen Anran berteriak, menggenggam pedang dengan kedua tangan, energi sejatinya melonjak, dan pedang itu jatuh. Tebasan pembelah langit bulan merah. Seberkas cahaya melesat keluar, seketika berubah menjadi pedang raksasa sepanjang puluhan kaki, hampir memenuhi setengah arena. Kekuatan dan pengaruhnya jauh melampaui sebelumnya. Ketajaman yang menakutkan terpancar, seolah merobek ruang angkasa itu sendiri. Para murid di sekitarnya berulang kali mundur, seolah-olah mereka tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Tatapan mata mereka saat memandang Shen Anran dipenuhi dengan keterkejutan yang lebih besar. Bahkan beberapa kultivator tingkat puncak alam transformasi Qi yang tersisa pun merasa tegang. Mereka tidak yakin bisa menahan kekuatan serangan itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Shen Anran telah melampaui mereka tanpa mereka sadari. Seandainya bukan karena Lin Xuan sengaja memprovokasi mereka untuk naik ke panggung, mereka benar-benar tidak akan tahu. Di alun-alun, beberapa diakon alam Ning Xuan mengangguk sedikit, mata mereka menunjukkan kepuasan. Tingkat kekuatan ini sudah dianggap sebagai yang terbaik di antara murid-murid inti biasa, salah satu yang terhebat. Bab 84 Pengeboman. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan dari konsepsi artistik? Ini baru bentuk dasar dari niat pedang. Kekuatannya sudah sebesar ini, mungkin bisa langsung membunuh seseorang dengan level yang sama yang bahkan belum memahami esensi niat pedang. Aku penasaran betapa mengerikannya esensi niat pedang yang sudah terbentuk sempurna. Bukankah konon Lin Xuan pernah memperlihatkan jurus pedang setengah jadi saat kompetisi sekte luar? Aku penasaran apakah kita akan bisa melihatnya. Itu belum tentu benar, mungkin saja itu hanya rumor. Petik 2 petik 2. Para murid inti di lapangan sedang berdiskusi dan membuat keributan besar. Semua orang takjub dengan kekuatan Shen Anran. Pada saat yang sama, banyak orang memandang Lin Xuan, berharap bahwa dia juga dapat mengungkapkan konsep artistiknya. Di tengah keramaian, ekspresi Chen Yuze juga sedikit berubah, matanya berbinar saat menatap Shen Anran. Seperti yang diharapkan dari seorang tokoh terkemuka di antara murid-murid inti biasa, dia berada di puncak alam transformasi Qi. Ini juga merupakan bentuk konsepsi artistik yang masih sangat mendasar. Serangan lawan jauh lebih unggul darinya. Dia bisa dikalahkan dengan mudah. Namun, saat ini ia lebih mengkhawatirkan Lin Xuan. Dia tahu bahwa rumor tentang sekte luar itu benar. Karena Lin Xuan hanya menggunakan setengah dari niat pedangnya selama pertempuran mereka. Meskipun belum genap 10 hari berlalu, tingkat kultivasi Lin Xuan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Saya ingin tahu apakah Lin Xuan telah membuat kemajuan dalam pemahamannya tentang konsepsi artistik. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, daya yang dilepaskannya meningkat secara eksplosif, jauh melampaui apa yang ada sebelumnya. Dia juga ingin melihat benturan antara dua konsep artistik tersebut.
Akankah Lin Xuan mampu memecahkan rekor dan mempertahankan rentetan kemenangannya kali ini? Di arena, apakah ini kekuatan pelepasan niat di puncak alam transformasi Qi? Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri sambil mengangkat alisnya. Matanya menunjukkan sedikit rasa terkejut. Namun, hanya itu saja. Seketika itu juga, dia menebas secara horizontal dengan pedangnya. Badai, seberkas cahaya pedang, disertai angin kencang, melesat keluar dan dengan cepat membesar, mencapai ukuran 10 meter. Aura tajam yang menakutkan terpancar darinya. Cahaya itu sama sekali tidak kalah dengan cahaya pedang bulan merah tua yang datang menyerang dari sisi berlawanan. Keduanya merupakan bentuk dasar dari konsepsi artistik dan bentuk dasar dari niat menggunakan pedang. Bahkan, saat menghadapi Shen Anran, dia tidak perlu mengerahkan seluruh potensinya, wujud awalnya saja sudah cukup untuk mengalahkannya. Angin dingin berhembus kencang, menyebabkan para murid di sekitarnya mundur sekali lagi. Melihat kedua orang di atas panggung, dia terkejut. Yang mengejutkan, rumor tersebut ternyata benar. Lin Xuan, seorang murid baru, ternyata memahami konsep artistik tersebut. Apalagi bentuk akhir dari konsepsi artistik tersebut, bahkan bentuk awal dari konsepsi artistik ini telah memecahkan rekor sekte internal. Apakah ini bakat seorang jenius terkemuka dalam sebuah sekte? Persepsi semua orang terhadap Lin Xuan kembali segar. Aku tak berani lagi memperlakukannya sebagai murid baru. Di arena, di depan, ekspresi Shen Anran juga berubah muram. Ini adalah serangan terkuatnya, melepaskan bahkan bentuk awal dari niat pedang tersembunyinya. Ini adalah kartu trufnya, yang telah ia persiapkan untuk digunakan agar bisa masuk ke jajaran elit dalam sekte tersebut. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lin Xuan ternyata benar-benar memahami esensi seni bela diri tersebut, seperti yang dirumorkan. Meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana, eksekusi lawan terhadap teknik tersebut sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Kompetisi ini bahkan lebih berbahaya. Shen Anran menghela napas dalam hati. Namun karena situasinya sudah sampai seperti ini, mereka tidak punya pilihan selain menguatkan tekad dan melanjutkan perjuangan. Seketika itu juga, di bawah pengawasan ketat semua orang di lapangan. Pedang cahaya Gale yang panjangnya 10 meter menebas dengan ganas ke arah pedang cahaya bulan merah yang panjangnya puluhan meter. Meskipun cahaya pedang tampak jauh lebih kecil, kekuatannya sama sekali tidak kalah, dan bahkan mungkin beberapa kali lebih besar. Bang! Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Gempa susulan menyebar dalam bentuk riak yang terlihat, membuat banyak murid terlempar. Banyak murid merasakan darah mereka mendidih dan hampir tidak tahan, memuntahkan seteguk darah. Melihat kedua orang di atas panggung, mereka semakin terkejut. Bahkan gempa susulannya pun sangat kuat. Seberapa dahsyatkah tabrakan langsung ini? Mereka bahkan tidak bisa membayangkannya. Ini adalah level yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh murid-murid inti. Sekalipun mereka tidak sebaik para elit inti, mereka tidak jauh berbeda, bukan? Lalu lihat kembali ke arena. Pedang dan bilah pedang itu meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Lin Xuan berdiri diam, sama sekali tidak terpengaruh. Di sisi lain, Shen Anran tanpa sadar mundur berulang kali, hampir mencapai tepi arena sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Namun sebelum Shen Anran sempat menarik napas, dia mendengar suara dingin Lin Xuan dan suara siulan sesuatu yang membelah udara. Shen Anran mendongak mendengar suara itu dan melihat Lin Xuan muncul di sampingnya, menebas dengan pedangnya. Kapan? Shen Anran merasa ngeri, dia sama sekali tidak merasakan apapun. Kecepatan dan kelincahan itu sungguh menakutkan. Dengan mengesampingkan hal-hal lain, teknik gerakan ini saja sudah sepenuhnya melampaui kemampuannya. Dia bahkan berani percaya bahwa itu adalah level elit sekte dalam yang telah mencapai alam kondensasi. Namun saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Serangan Lin Xuan kembali terjadi. Meskipun serangan ini tidak memiliki kehadiran yang mengintimidasi dan tampaknya bukan merupakan jenis seni bela diri apapun, kekuatannya sangat dahsyat, dan dikombinasikan dengan kecepatannya yang menakutkan, kekuatannya benar-benar mencengangkan. Serangan Lin Xuan terlalu tiba-tiba, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi menghindar. Dia hanya bisa mencoba menangkisnya dengan pedangnya. Dentang, terdengar dentingan logam yang menusuk telinga. Percikan api berhamburan kemana-mana. Shen Anran merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar, seperti gelombang pasang, menerjangnya. Pedang itu bergetar hebat,
seolah-olah akan patah kapan saja. Mulut harimau itu pun langsung terbuka, dan darah mengalir keluar. Dia tak tahan lagi, dan memuntahkan seteguk darah, tanpa sadar mundur ke belakang sekali lagi. Namun dia sudah berada di tepi ring, jadi kemana dia bisa mundur? Dia langsung jatuh dari panggung dan dikalahkan di tempat. Namun, Lin Xuan menatap dingin Shen Anran yang terbaring di alun-alun, lalu perlahan menyarungkan pedangnya. Ekspresinya tetap tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Suara mendesing. Melihat hal itu, arena langsung diselimuti keheningan yang mencekam. Semua orang menatap Lin Xuan di atas panggung dengan mata terbelalak, mata mereka dipenuhi keterzen Jing'an. Butuh beberapa saat sebelum ada yang menyadari apa yang sedang terjadi. Di tengah seruan keheranan, kerumunan itu meledak dalam hiruk-pikuk kebisingan. Itu terlalu cepat. Kakak senior Shen Anran dikalahkan begitu saja. Aku belum melihatnya dengan jelas. Apakah ini kekuatan jenius terbaik sebuah sekte? Ini terlalu kuat. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu pun gempar, sangat terkejut. Setelah menyaksikan keduanya melepaskan kekuatan batin mereka dan menahan serangan, Shen Anran berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka tahu bahwa Lin Xuan kemungkinan besar akan memenangkan pertandingan ini. Tanpa diduga, mereka hanya melihat bayangan buram di depan mata mereka. Lalu terdengar suara ledakan keras, dan Shen Anran terlempar dari panggung, kalah. Hal ini membuat mereka benar-benar lengah. Awalnya, keduanya telah melampaui alam transformasi Qi dan hampir mencapai alam kondensasi dari elit. Sekte dalam ketika mereka melepaskan serangan niat itu. Tanpa diduga, Lin Xuan melepaskan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan sebelumnya, dan tak seorang pun dari mereka dapat melihat lintasan gerakannya. Shen Anran kemungkinan juga demikian, dan langsung dihempaskan dari panggung oleh Lin Xuan. Semua orang terkejut, bahkan di saat-saat terakhir, Lin Xuan mampu melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi, menyelesaikan duel taruhan tersebut hampir seketika. Seberapa banyak yang selama ini disembunyikan Lin Xuan? Bab 85 Elit Sekte Dalam. Tingkat kekuatan ini telah melampaui alam transformasi Qi dan mencapai level murid elit di dalam alam kondensasi. Dan ini baru bentuk awal dari konsepsi artistik tersebut. Menurut rumor, Lin Xuan memiliki setidaknya setengah dari niat pedang. Memikirkan semua ini, para murid sekali lagi terkejut oleh Lin Xuan. Di sekeliling arena, beberapa petugas juga menatap Lin Xuan dengan cukup terkejut. Mereka telah bertugas di sini selama berbulan-bulan dan belum pernah melihat siapapun di alam transformasi Qi dengan kekuatan seperti Lin Xuan. Terlebih lagi, Lin Xuan baru berada di tingkat keempat alam transformasi Qi, bukan di puncak alam transformasi Qi. Mengingat Lin Xuan baru menjadi pemula selama sedikit lebih dari sebulan, mereka semakin terkejut. Mereka kini memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang bakat luar biasa Lin Xuan, yang termasuk yang terbaik di antara sekte-sekte tersebut. Rumor itu memang benar. Di arena, ding, selamat, tuan rumah, Anda telah memperoleh 1.800 unit energi kejut dari Li Ke, seorang seniman bela diri tingkat 7 di alam kondensasi. Ding, selamat, tuan rumah, Anda telah memperoleh 1.000 unit energi kejut dari Chen Huawen, seorang seniman bela diri tingkat puncak alam transformasi Qi. Petik 2 petik 2. Lin Xuan tetap tenang sambil menatap kehampaan di hadapannya, mengangguk sedikit melihat poin energi yang meningkat pesat yang ditampilkan pada panel atributnya. Kali ini saya berhasil dan mendapatkan poin energi yang lebih banyak lagi. Selain itu, saya menerima tambahan 5.000 poin kontribusi. Itu waktu yang cukup baginya untuk berlatih lebih lama lagi. Kunjungan ke arena perjudian ini dapat dianggap sebagai kesuksesan yang lengkap. Seketika itu juga, Lin Xuan menyimpan panel atributnya, mengamati seluruh ruangan, dan mengumumkan dengan lantang. Nah, siapa lagi yang ingin menerima tantangan ini? Selamat datang di medan pertempuran. Ini hanyalah upaya terakhir baginya, dia tidak memiliki harapan yang tinggi. Para murid di lapangan saling memandang, mata mereka menunjukkan rasa malu. Sebagian besar dari mereka seharusnya memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada Lin Xuan, seorang murid baru. Namun, tak seorang pun berani melangkah maju. Lagi pula, ada pelajaran dari Shen Anran. Shen Anran berada di puncak alam transformasi Qi, dan bahkan telah memahami bentuk dasar dari niat pedang, namun dia tetap kalah dari Lin Xuan. Mereka semua jauh lebih rendah dari Shen Anran, dan bukan tandingan Lin Xuan.
Naik ke sana tidak lebih dari sekadar mengantarkan makanan. Jadi, meskipun merasa agak malu, mereka semua tetap di tempat mereka berada, tanpa menunjukkan niat untuk bergerak. Lin Xuan juga menghela napas dalam hati, matanya menunjukkan ketidakberdayaan. Dia masih menunjukkan kekuatan yang terlalu besar. Jika tidak, mereka mungkin bisa menipu lebih banyak orang lagi untuk mengirimkan poin kontribusi. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Di luar dugaan, para murid tingkat akhir alam transformasi Qi itu begitu lemah sehingga mereka semua mudah dikalahkan. Hal ini telah menyebabkan situasi saat ini. Adegan aneh itu adalah bahwa dia, seorang murid baru yang baru saja masuk sekte dalam dan baru berada di tingkat keempat alam transformasi Qi, benar-benar menakutkan. Seluruh hadirin, termasuk banyak murid sekte dalam yang berada di puncak alam transformasi Qi tingkat lanjut. Lin Xuan menggelengkan kepalanya, bersiap untuk mengakhiri upayanya mempertahankan gelar tersebut. Lagi pula, aku sudah menghasilkan cukup banyak uang. Kita harus pergi ke paviliun seni bela diri dan melihat apakah kita bisa mengulangi kesuksesan besar di sana. Namun saat itu juga, sebuah suara yang jelas dan dingin terdengar, menggema di seluruh arena perjudian. Siapapun yang tidak berada di alam kondensasi boleh menantangku. Bagaimana kalau aku mencobanya? Ruangan itu langsung menjadi sunyi, semua orang terkejut dan menoleh ke arah sumber suara. Kemudian seorang pemuda kurus berpakaian hitam berjalan mendekat. Kemanapun ia pergi, para murid inti secara otomatis dan tanpa sadar menyingkir, memberi jalan bagi jalan yang lebih lebar. Meskipun tidak memancarkan aura apapun, ia membuat semua murid inti di alun-alun merasa terpukau dengan kehadirannya yang mengesankan. Para murid di lapangan semuanya menjadi tegang ketika mereka melihat pemuda berbaju hitam itu. Tiba-tiba tempat itu menjadi ramai dan berisik. Itu kakak senior Chen Xiao. Dia benar-benar berhasil sampai di sini. Kakak senior Chen Xiao adalah murid inti elit tingkat ketiga alam kondensasi. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke arena ini? Aku dengar beberapa hari yang lalu, ketika kakak senior Lin Xuan memasuki sekte dalam, dia bertemu dengan Zhao Gang yang sedang mengumpulkan uang perlindungan, dan terjadilah konflik. Akibatnya, Zhao Gang dengan mudah dikalahkan oleh kakak senior Lin Xuan, yang bahkan mencuri uang perlindungan yang telah dikumpulkannya. Berita ini mungkin benar. Kakak senior Chen mungkin datang ke sini untuk membuat masalah bagi kakak senior Lin Xuan. Kalau begitu, ini akan menjadi pertunjukan yang luar biasa. Kakak senior Lin Xuan mungkin masih menyembunyikan niat pedangnya, mungkin akan terjadi pertempuran yang spektakuler. Ya, ketika kakak senior Lin Xuan menetapkan aturan taruhan, beliau mengatakan bahwa bahkan para elit dari sekte dalam pun bisa bertarung. Sekarang kita tidak bisa menolak. Petik 2 petik 2. Para murid mendiskusikannya dengan penuh semangat, sangat antusias. Di luar dugaan, hal itu justru membuat para elit internal sekte tersebut khawatir. Karena prestasi luar biasa Lin Xuan sebelumnya, para murid mengabaikan apa yang dikatakan Lin Xuan sebelumnya dan tetap memanggilnya kakak senior Lin Xuan. Bahkan ketika para elit sekte dalam datang, mereka tidak berani lagi mengejek Lin Xuan. Sebaliknya, mereka merasa ini akan menjadi pertempuran besar dan tidak berani memastikan bahwa Lin Xuan akan kalah. Inilah dampak dari menunjukkan kekuatan. Di arena, Lin Xuan juga melirik, mengangkat alis, dan tampak terkejut. Di luar dugaan, Chen Xiao malah datang mencarinya. Apakah ini balas dendam atas apa yang terjadi 3 hari lalu? Sayangnya, sudah terlambat. Kekuatannya saat ini telah meningkat beberapa kali lipat, bahkan 10 kali lipat, dibandingkan dengan 3 hari yang lalu. Bahkan murid-murid yang paling elit pun bisa membalikkan keadaan dan mengalami kekalahan. Pada saat yang sama, panel atribut Chen Xiao muncul di hadapannya. Suara mendesing. Nama, Chen Xiao. Tingkat kultivasi, tingkat ketiga alam kondensasi. Bakat, bakat kultivasi tingkat atas, bakat kekuatan superior, bakat kecepatan superior, bakat ilmu pedang superior, bakat atribut api merah superior, bakat atribut angin tingkat menengah, bakat atribut tanah tebal tingkat menengah, dan bakat atribut kayu hijau inferior. Seni bela diri, teknik pedang api tingkat 5, tingkat tinggi, penguasaan minor tinju api merah tingkat 5, tingkat menengah, penguasaan utama tinju pengguncang gunung tingkat 5, tingkat menengah, penguasaan utama telapak tangan gelombang. Tingkat 5, tingkat menengah, penguasaan utama. Konsepsi artistik, niat pedang yang setengah jadi, bentuk dasar niat api.
Harta pribadi, sebuah pedang King Yue, senjata spiritual berkualitas tinggi tingkat 5. Melihat panel atribut Chen Xiao, mata Lin Xuan sedikit berkedip. Seperti yang diharapkan dari seorang elit sekte dalam, dia memang jauh lebih kuat daripada murid sekte dalam biasa seperti Zhao Gang dan Shen Anran. Namun jika dibandingkan dengan murid sejati seperti Xuan Lan, dia masih jauh tertinggal. Panel atributnya bahkan lebih baik daripada milik Xuan Lan. Panel atribut ini tidak buruk, tetapi sayangnya tidak ada harta karun yang menarik perhatiannya. Pada saat itu, suara Chen Xiao yang tenang terdengar. Apa? Hanya karena aku anggota elit sekte dalam, berarti aku tidak bisa menghadapi tantangan. Lin Xuan sedang melihat panel atribut Chen Xiao. Chen Xiao mengira Lin Xuan berpura-pura bodoh, jadi dia sengaja bertanya dengan suara keras. Dia hadir di sini hari ini untuk menyelesaikan konflik yang terjadi 3 hari lalu. Awalnya, Zhao Gang adalah bawahannya. Zhao Gang diperintahkan olehnya untuk mengumpulkan uang perlindungan, dan sebagian besar uang perlindungan yang terkumpul harus diserahkan kepadanya. Zhao Gang dipukuli dan dirampok uang perlindungan yang telah dikumpulkannya. Sebagai atasan, dia seharusnya turun tangan dan menyelesaikan masalah ini. Namun, reputasi Lin Xuan begitu besar sehingga bahkan murid sejati Xuan Lan pun bersaksi untuknya, yang jelas menunjukkan bahwa ia telah menarik perhatian para petinggi sekte tersebut. Dia juga memiliki keraguan. Selain itu, saat itu ia sedang berlatih seni bela diri yang ampuh, sehingga ia untuk sementara waktu mengesampingkannya. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan tanpa penyelesaian. Jika dia, seorang anggota elit dari sekte dalam, sampai menuruti murid baru seperti ini, dia akan kehilangan muka. Aku keluar dari pengasingan hari ini dengan niat untuk menemukan Lin Xuan dan menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya.